Oke, selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini kita akan jalan-jalan tipis-tipis ke kota Klaten dengan si putih Vixen NVL. Tapi gue heran ya, Vixen yang lain itu pada rewel, pada ngeluh banyak penyakit, di Comstir lah, Bose Arm lah, sama seal water pump pada bocor. Gue heran makanya gimana itu, apa mesinnya sering dibongkar jadi water pumpnya itu sering kena, dan Comstirnya itu wah banyak yang mengeluh. Padahal Vixen NVL yang saya pakai dari tahun 2014 sampai sekarang, Comstir itu baru 2 kali ganti. Gue ngakalin Comstir biar awet itu cuma satu, kurangin 20% tekanan ban standar depan lo, itu pasti akan awet pada Comstir. Karena guncangan ban saat melalui jalanan yang rusak itu akan terminimalisir oleh ban, jadi tidak langsung tersalurkan ke Comstir. Jadi Comstirmu akan teredam oleh ban dan akan kemungkinan awet dan masa pakainya lebih panjang. Dan untuk seal water pump, alhamdulillah dari pertama beli 2014 sampai 2025 belum pernah bocor. Di kilometer masih 41 ribuan, ya terhitung sangat rendah lah di motor tua ini yang sudah berkarat-karat. Ya meskipun kemarin renovasi karat tipis-tipis, kayaknya jalanan bakalan ramai nih guys. Biasanya sih di jam-jam rawan itu jam 4 habis maghrib itu pasti ramai jalan. Susah kalau gini nyebrangnya, tunggu aja lah sebentar, soalnya di kiri saya ada mobil dan tidak akan bisa kemungkinan untuk belok kiri. Ya kita sabar dulu. Nah kita lanjutkan. Nah ini mobilnya tinggal lagi ya. Ayo kita menuju ke Klaten. Dan untuk pasaran Vixen untuk 2015 itu anjlok ya, bisa di kisaran 6 juta, 8 juta, 10 juta juga susah lakunya. Sekarang banyaknya pada pergi ke Matic. Motor kupling itu pada dijual dan ganti ke Matic, soalnya Matic simple, apalagi kalau ganti knalpot ember, tinggal gas rem ber kayak mainin apa. Untuk dari segi kenyamanan, lebih nyaman Vixen ditimbang Beat, karena Beat yang kemarin saya jual karena kecepatannya cuma mentok 85 km per jam. Ketika di depan ada mobil yang kecepatannya 80, ya udah nggak bisa nyalip. Makanya gue jual ganti Vixen. Ya lumayan lah, bisa nyalip tipis-tipis, di kecepatan 100 masih bisa nyalip. Terus yang paling gue suka itu dari Vixen, ketika gas langsung spontan suaranya sambil ya jambak gitu ya. Meskipun standar cuma nyampe 117 km per jam, ya masih lumayan agak cepetan timbang CB yang rawan kotak-kotak memakan AC. Tapi kalau dari segi kecepatan memang CB itu sangat kencang, CBR 150, karena mesinnya sudah didukung sistem DLHC sama seperti Sony EPU, Satria EPU. Tapi kalau tenaga mending Satria EPU, jambaknya luar biasa. Apalagi kalau dari kakaknya Satria EPU yaitu GSX 150, tenaganya. Kenapa gue lebih memilih Vixen? Ya karena untuk pekerjaan harian, yang pertama dari segi BBM irit, terus dari perawatan nggak terlalu ribet. Ya paling masalahnya cuma satu, itu seal water pump yang sangat beresiko. Terus untuk kenyamanannya Vixen dapat
karena Vision itu didesain untuk kenyamanan dan kecepatan, dan cuma tidak agresif. Karena biasanya yang motor-motor agresif itu setelannya sport ya, kalau dikendarai ya pegal, nggak seperti Vision yang lumayan lah, tidak terlalu pegal kalau dibawa jauh. Tapi untuk motor Vision itu kalau mesinnya belum terlalu panas emang agak getar-getar sedikit ya kalau dibawa ngebut. Tapi kalau udah lebih dari 10 km pemakaian kencang di atas 90 km per jam itu tarikannya mantap dan mesinnya kerasa enteng. Tapi gue heran sama motor Vision NPL yang 5 speed, kalau di gigi 5 di kecepatan 6000 rpm itu kayak gigi 3 ya, jambak kalau digas. Tapi kalau udah lewat 110 km per jam memang rasanya mudeng kayak gigi 4, jadi seperti kurang rasio. Makanya untuk keluaran Vision terbaru semuanya memakai 6 speed. Seperti R15 pun itu basic mesinnya seperti Vision ya, mesin 1000 skin, tapi cuma ada beda sistem yaitu VVTi ya. Untuk tenaga ya lebih kencang dia karena rasio gearnya ditambah 1 dan ada sistem VVTi. Kemarin gue udah ada niatan di NVL gue ini mau dipasang gearbox R15, tapi gue mikir-mikir karena pengalaman gue itu kalau mesin tidak ada masalah dibongkar, sering dibongkar, nanti pasti kemudian hari beberapa bulan pasti ada masalah di mesin itu, sering terjadi itu. Oh iya, dari motor Vision NVL ini yang paling gue herani itu rem belakang. Kan ada dua, yaitu lampu rem sama lampu malam. Lampu malam itu udah jelas ambil arusnya itu dari spool. Nah, ketika lampu rem itu ambilnya dari aki, ketika dipencet itu nyala. Tapi saat mesin hidup itu yang gue heranin itu kok nyala dua-duanya ya, antara lampu kota dan lampu rem itu nyala, cuma lampu rem itu nyalanya redup, tapi ketika remnya dipencet itu jadi terang. Jadi ada arus AC yang masuk, kemudian jika direm itu langsung berubah DC. Semi AC apa semi DC. Terus kalau lampu depan, lampu utama dikasih LED itu pasti ada error di motor ya, error di indikator jarak jauhnya, error. Ada pernah diganti sen itu pakai LED sama ada errornya, itu di jarak jauh nyala. Apa enggak cocok pakai LED ya? Padahal di LED itu tertuliskan AC/DC, tapi nggak kuat lama, begitu dimasukkan langsung mati. Jadinya gue pasang LED itu ngambil arus dan kabel yang baru, jadi agar tidak mempengaruhi kinerja sistem kelistrikan motor standar pabrikannya. Jadi ketika ada konsleting itu tidak merusak komponen pabrikan.
Oh iya guys, mohon maaf untuk dari segi kamera memang terlihat buram karena ini menggunakan HP ya yang HP murah-murahan lah yang kisaran 4 juta ya. Lumayan tidak enak dipandang ya, gimana lagi, namanya juga bukan YouTuber ya. Semoga aja kedepannya bisa menjadi YouTuber, bisa ya dari penghasilan YouTuber bisa modif-modif motor atau beli motor yang lebih baik lagi dan bisa memberi kepada yang tidak punya, anak yatim atau panti jompo atau orang-orang yang membutuhkan bantuan ya. Karena jujur aja ya, kalau jadi YouTuber ya gimana lagi ya, UMR 2.400.000 sudah berkeluarga, dibagi 2 1.500.000 dikirim ke kampung dan 900.000 untuk biaya di sini hidup ya. Gimana lagi, hidup di Jawa Tengah emang UMR-nya kecil ya, tapi ya sebanding lah dengan harga pangannya, jajanannya murah-murah ya. Seperti di sini aja mie ayam itu kisaran 6.000 kalau enggak 8.000 ya, paling mahal 10.000. Kalau di Jawa Barat itu paling murah 15.000. Itu di kampungku sendiri 15.000, tapi UMR-nya kecil di bawah Jawa Tengah ya, selisih 150 ribuan ya. Kalau kalian ngerti Banjar Patroman, Langansari, itu karena Jawa Barat paling pojok, UMR-nya masih kecil, gak seperti Jakarta, Cikarang, Tangerang, atau Bandung yang UMR-nya sampai 4 juta, 5 juta, 5.500.000 lebih. Tapi gue itu sebenarnya heran ya, untuk perusahaan-perusahaan besar memiliki syarat untuk karyawannya tidak berkacamata. Itu yang paling membuat saya sulit ya. Jujur saja saya memakai kacamata, tapi yang untuk bekerja ya insya Allah akan amanah dan gesit. Tapi ya gimana lagi, mencari kerja di Indonesia itu sulit. Harus good looking lah, harus punya ijazah apalah, harus bisa ini itulah, baru bisa keterima. Tapi benar bro, gue itu kerja ngejahit, pengalaman 4 tahun perusahaan lama, terus pindah perusahaan lagi, sekarang 3 tahun di sewing. Nah pokoknya kalau namanya sewing itu siapkan penutup telinga, siapkan mental. Kalau mental kamu tidak kuat, udah setengah hari istirahat pulang, banyak itu yang terjadi. Terus kalau untuk kalian yang memiliki kodam-kodam, nah jelas itu sangat menguji sekali ya. Kemungkinan Anda bisa hilang kendali karena teriakan-teriakan yang memancing amarah dan mengeluarkan energi negatif yang sangat dahsyat, sehingga memicu amarah dahsyat kali ya. Nah, dan udah sekian dari video saya. Kita lanjutkan besok lagi karena tujuan saya telah sampai, yaitu di Kebab Brutal, Kota Klaten ya, untuk pesanan istri saya yang besok mau dibawa ke Banjar Patroman, Jawa Barat ya. Perjalanan kurang lebih 7 jam 8 jam. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa.